sahabat YouTube, saat ini saya sedang berada di Candi Brahu yang ada di Duku Jambu Mete, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Seperti apa keindahan dari Candi Brahu? Let's go! Candi Brahu merupakan salah satu candi yang terletak di dalam kawasan situs arkeologi Trawulan, bekas ibu kota Majapahit. Tepatnya berada di Duku Jambu Mete, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Lokasi candi berada sekitar 2 km ke arah utara dari Jalan Raya Mojokerto, Jombang. Untuk bisa menikmati keindahan setiap sudut candi, pengunjung hanya dikenakan tiket sebesar Rp4.000 saja. Ketika memasuki area lokasi Candi Brahu, pandangan mata langsung tertuju ke sebuah bangunan batu bata merah yang berdiri megah seolah-olah membawa kita ke masa keemasan Kerajaan Majapahit. Keberadaan candi ini pernah dicatat pada tahun 1815 oleh Insinyur Johannes Willem Bartholomeus Wardenar. JWB Wardenar adalah seorang kapten surveyor militer. Beliau mendapat tugas dari Thomas Stamford Raffles untuk mengadakan pencatatan peninggalan arkeologi di daerah Mojokerto. Hasil kerja Wardenar tersebut dicantumkan oleh Raffles dalam bukunya History of Java tahun 1817. Candi ini diduga merupakan candi tertua yang ada di wilayah Trawulan. Dasar dugaan ini adalah prasasti Alasantan yang ditemukan tidak jauh dari Candi Brahu. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Empu Sindok pada tahun 861 Saka atau tahun 939 Masehi. Nama Candi Brahu didapat dari prasasti Alasantan yang menyebutkan nama sebuah bangunan suci yaitu Waharu atau Warahu. Nama inilah yang diduga sebagai asal nama Candi Brahu sekarang. Menurut laporan Belanda dalam Rapporten Oude Kundigen Commissie atau ROC tahun 1907 dan Rapporten Oude Kundigen Dien atau ROD tahun 1915 menyebutkan di sekitar Candi Brahu dahulu pernah terdapat beberapa candi lain yaitu Candi Muteran, Candi Gedong, Candi Tengah, dan Candi Gentong. Namun saat ini hanya ada 2 candi yang masih bisa kita temukan yaitu Candi Brahu dan Candi Gentong. Seperti bangunan purbakala umumnya yang ada di Trawulan, Candi Brahu juga dibangun dengan batu bata merah, menghadap ke arah barat dan berukuran panjang sekitar 22,5 meter dengan lebar 18 meter dan berketinggian 20 meter. Candi Brahu diperkirakan berlatar belakang agama Buddha. Hal ini berdasarkan gaya bangunan serta profil sisa hiasan yang berdenah lingkaran pada atap candi dan diduga sebagai bentuk stupa. Candi Brahu terdiri dari sebuah bangunan yang berdenah persegi dengan komponen bangunan terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Kaki candi polos tanpa hiasan. Tubuh candi mempunyai banyak penampil pada dinding serta mempunyai bilik yang pada bagian dalam atas berbentuk piramida. Konon, ruang di dalam bilik candi mampu menampung sekitar 30 orang. Terdapat trap anak tangga pada sisi barat sebagai akses menuju ke selasar candi. Candi bersusun 2, antara selasar dengan bilik diperkirakan dihubungkan dengan tangga. Namun saat ini tangga itu sudah tidak ada. Pada bagian atap candi sisi timur laut menunjukkan adanya menara sudut berdenah lingkaran yang bentuknya menyerupai bagian dari stupa. Bentuk Candi Brahu tidak tegas berbentuk persegi, melainkan dengan banyak sudut dan tumpul. Atap candi juga berbentuk dengan banyak sudut dan puncak datar.
bagian tubuh candi dan atap candi tidak ditemukan adanya relief atau ukiran. Namun, susunan bata pada kaki, dinding tubuh, dan atap candi diatur sedemikian rupa hingga membentuk gambar pola geometris maupun lekukan yang indah. Terdapat perbedaan penafsiran asal-usul Candi Brahu, apakah didirikan pada zaman Kerajaan Majapahit atau pada masa Kerajaan Medang Kamulan atau Mataram kuno. Ada yang menduga Candi Brahu didirikan pada abad ke-14 Masehi atau zaman Kerajaan Majapahit. Pendapat tersebut berdasarkan bukti arkeologis seperti gaya arsitektur dan struktur candi lebih banyak mencerminkan gaya khas Majapahit. Ditunjang dengan adanya penafsiran bahwa wilayah Trowulan merupakan ibu kota Majapahit. Bahkan Raffles dalam bukunya turut menyebut Candi Brahu sebagai salah satu pintu masuk ke ibu kota Majapahit. Candi ini dibangun berbentuk menjulang dengan atap mengecil ke atas yang menunjukkan pengaruh budaya Hindu-Buddha sebagaimana situs Trowulan yang lain. Tidak ditemukan relief yang kompleks pada candi ini sehingga diperkirakan lebih difokuskan pada fungsi ritualnya. Sebagai bagian dari kompleks situs Trowulan, Candi Brahu sering dikaitkan dengan tradisi keagamaan yang berkembang di wilayah ini pada masa itu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Candi Brahu ini berdiri sudah sejak zaman Empu Sindok. Hal ini didasarkan pada keterangan yang ada di Prasasti Alasantan tahun 939 Masehi. Prasasti ini merupakan prasasti tertua dari Trowulan yang ditemukan di sekitar lokasi Candi Brahu. Di prasasti ini disebutkan bahwa wilayah sekitar Candi Brahu sudah menjadi pusat kegiatan keagamaan jauh sebelum masa Majapahit. Dalam prasasti yang ditulis Empu Sindok ini bertanggal 9 September tahun 939 Masehi atau tahun 861 Saka. Candi Brahu disebut merupakan tempat pembakaran atau krematorium jenazah raja-raja. Akan tetapi dalam penelitian tak ada satu pakar pun yang berhasil menemukan bekas abu mayat dalam bilik candi. Hal ini diverifikasi setelah dilakukan pemugaran candi pada tahun 1990 hingga tahun 1995. Bisa jadi abu jenazah raja-raja yang disimpan di Candi Brahu telah dipindahkan ke tempat lain seiring perubahan fungsi candi dari candi pendermaan berubah fungsi menjadi candi peribadatan. Saat penggalian dilakukan di sekitar candi, banyak ditemukan benda-benda kuno semacam alat-alat upacara keagamaan dari logam, perhiasan dari emas, arca, dan lain-lainnya. Usia bangunan di situs Trowulan sendiri dapat dilihat dari ukuran batu batanya. Bangunan yang lebih tua menggunakan batu bata berukuran lebih besar daripada bangunan lebih muda. Dan yang tertua adalah Candi Brahu. Oleh karena itu, besar kemungkinan bahwa Candi Brahu merupakan bangunan yang dibangun pada masa Empu Sindok, tetapi mengalami renovasi atau penggunaan ulang selama era Majapahit, sehingga Candi Brahu dapat dianggap sebagai simbol kesinambungan tradisi keagamaan dan budaya dari dua periode penting dalam sejarah Jawa. Upaya pelestarian yang dilakukan terhadap Candi Brahu adalah dengan melakukan pencatatan melalui kegiatan inventarisasi dan usaha konservasi secara berkala. Kegiatan pemugaran pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 1995. Penempatan juru pelihara sehingga area di sekitar candi terlihat bersih, asri, sejuk dan indah karena ditumbuhi rumput hijau, bunga-bunga, tanaman hias, dan pepohonan yang terawat dengan baik. Upaya perlindungan hukum juga sudah dilakukan dengan menetapkan Candi Brahu sebagai situs cagar budaya sejak tanggal 21 Juli tahun 1998. Dan pada tanggal 13 hingga 28 Mei tahun 2025, tim arkeolog BPK wilayah 11 Jawa Timur
melakukan kegiatan ekskavasi lanjutan di lahan sebelah selatan Candi Brahu. Ekskavasi lanjutan ini menyasar sekitar 30 kotak gali dengan total luasan 180 meter persegi. Ekskavasi ini bertujuan untuk menelusuri keberadaan struktur pagar keliling yang belum tampak di sekitar Candi Brahu. Semoga saja situs budaya Candi Brahu ini akan terus terjaga sehingga para generasi penerus bangsa masih bisa menikmati keindahannya. Bagaimana Sobat YouTube pecinta sejarah? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Candi Brahu ini? Jika iya, silakan agendakan diri untuk berkunjung ke tempat menarik ini. Sobat YouTube pecinta sejarah, demikianlah video kita kali ini tentang jejak sejarah yang ada di Candi Brahu, Mojokerto. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan sejarah bagi Sobat YouTube semua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan bila Sobat YouTube menyukai video ini, silakan klik like, komentar positif, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Saklawase.